warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 1, yaitu soalnya untuk mencari deret Maclaurin dari sin 2z. Yang pertama kita harus mencari dulu turunan dari sin 2z ini sampai beberapa turunan. Nah, untuk mencarinya kita harus bisa menurunkan dari sin 2z ini. Sin 2z apabila diturunkan, sin z itu kan menjadi cos z. Lalu karena dia 2z, turunan dari 2z itu kan 2. Lalu ininya tetap jadi turunan dari sin 2z ini adalah cos 2 cos 2z. Nah, lalu kita turunkan lagi. Karena ini tadi hasilnya cos, maka diturunkan lagi menjadi sin, cuman minus. Jadi min sin 2z. Lalu 2z ini turun lagi ke depan dikalikan dengan 2, jadi min 4. Min 4 sin 4z dan seterusnya untuk bawahnya. Lalu setelah kita sekiranya cukup untuk mencari turunannya, kita lanjut untuk mencari nilai dari a yang sesuai dengan pangkat turunannya dari fungsi fz ini. Nah, rumusnya itu adalah a itu an sama dengan 1 per faktorial dari n, maksudnya berapa faktorial dari dia, dikalikan dengan fungsinya ini pada saat difungsi sama dengan 0. Nah, karena langsung aja kita coba yang pertama, pada saat di a0, maka kan 1 per 0 faktorial. Ini 1 per 0 faktorial dikali dengan f0. Nah, f0 ini kan nilainya 0 karena sin 0 itu kan 0. Jadi hasilnya tetap 0. Lalu untuk yang A1 berarti 1 per 1 faktorial dikali dengan cos 2 dikali 1. Jadi 2 dikali cos 2. Nah, cos 2 itu kan nilainya 0,99979 sekian, maka ini dapat dibalikan menjadi 1. Nah, jadi nilainya itu 2. Lalu untuk selanjutnya itu 0 lagi. Ini nilai yang di sini 0 karena dia bentuknya sin, dia juga 0. Lalu untuk yang di fungsi turunan ketiga atau A3 nya 1 per 3 faktorial. 1 per 3 faktorial dikalikan dengan min 8 dikali cos 2z. Ini kita langsung saja tulisnya ini ya, 8 dikali 2 kali 1, 8 cos 2. Jadi 1 per 3 faktorial dikali min 8 cos 2. Nah, sama cos 2 ini kan tadi nilainya juga menuju ke arah 1, kita bisa dapat jadiin jadi 1. Jadi min 8 per 3 kali 2. Jadi sama dengan min 8 per 6 atau sama dengan min 4 per 3. Ini hasilnya min 4 per 3. Nah, lalu untuk yang selanjutnya ini 0 tadi, ini 0, 0, 0. Untuk turunan yang kelima, ya 2, 4. Untuk yang keenam maksud saya, maaf. Dia 1 per turunan kelima, ya benar. 1 per 5 faktorial dikalikan dengan fungsi f0, berarti kan 32. Langsung saja ya, karena cos 2 z langsung dijadiin 1. Cos 2 maksud saya, cos 2 kan tadi 0,99 sekian, lebih ke arah, mengarah ke 1, jadi bisa dibilang 1. 5 faktorial. Nah, ini 16 4, jadi 4 per 15 ini nilainya. Nah, lalu kita tinggal buat deret Maclaurin yang udah didapat dari nilai-nilainya, yaitu A0 ditambah A1, Z tambah 2Z kuadrat tambah A3, Z3 dan seterusnya sampai yang didapat. Kalau misalkan sampai pangkat 10 juga nggak apa-apa. Lalu kita tuliskan di sini. Untuk yang A0 kan karena 0 ya kita tulis 0. Oh ya, di sini kan ada terbentuk pola. Jadi setiap pangkat yang 0, 2, 4, 6 dan sekian itu dia akan bernilainya 0. Karena di nilai sin pada saat sin 0 itu kan 0, jadi nilainya 0. Lalu kita tinggal masukkan nilainya 0 pada saat di A0, A2Z kuadrat, lalu A4Z kuadrat dan seterusnya. Nah, ini maksud saya kita masukkan di A1Z, lalu di A3Z pangkat 3 dan di A5Z pangkat 5 karena yang ada nilainya di situ kan. Nah, ini jadi nilainya itu kan 2Z min 4 per 3Z pangkat 3 sama 4 per 15Z pangkat 5. Nah, hasil akhirnya ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal yang nomor 3 ini, yaitu tentukan ekspansi
Maclaurin dan daerah kekonvergenan dari fungsi fz sama dengan 2 per 3 min 4z. Nah, pertama kita harus buat fungsinya ini supaya lebih mudah menjadi seperti bentuk penyebutnya, jadi 1 min kz. Nah, ini supaya gampang kita mendapatkan nilai k nya ini. Oke, langsung aja. Berarti kan ini kita, karena bentuknya 3, sebelum itu dikeluarin dulu, jadi 2 per 3 dalam kurung 1 min 4 per 3 z. Nah, supaya ininya sama-sama jadi 1, kita dibagi menjadi 3, jadi 2 per 3 per 3 per 3 1 min 4 per 3 z. Nah, ini kan jadi 1. Nah, lalu kita dapat nilai k nya ini 4 per 3 z. Kan seharusnya itu kan jadi 1 plus kz ya. Nah, ini karena 1 minus kz, cuman karena di sini minus, jadi sebenarnya itu k nya itu adalah nilainya 4 per 3. Oke, kita lanjut aja. Untuk kita tinggal buat deret ekspansinya, yaitu ini sebenarnya di depannya harusnya ada 2 per 3 ya. Jadi yang benar itu ininya 2 per 3 2 per 3. Nah, lalu dalam kurung ini 1, lalu nilai kz nya ini 4 per 3 z yang ini ditambah nilai kz, lalu pangkatnya dinaikkan 1, lalu ditambah kz lagi untuk pangkatnya dinaikkan lagi, hingga seterusnya. Nah, dari sini kita bisa dapat kekonvergenannya dari nilai kz itu sendiri, jadi 4 per 3 z dimutlak kurang dari 1. Itu rumusnya dari seperti ini, yang kz kurang dari 1. Lalu kita tinggal dapat z mutlaknya itu kan, ini tinggal pindah ruas jadinya, karena ini 4 per 3 z, maka pindah ruas dia menjadi, ini naik ke atas jadi 3 per 4. Ini mutlak z sama dengan kurang dari 3 per 4, seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Selodi Prasojo. Saya akan menjelaskan soal 5A terlebih dahulu. Didapatkan soalnya fz sama dengan z per z kuadrat plus 3z plus 2. Lalu kita pisahkan bawahnya jadi fz sama dengan z per dalam kurung z plus 2 dalam kurung z plus 1. Kita masukkan ke rumus A dan B itu. Jadi A per z plus 2 ditambah B per z plus 1. Didapatkan hasilnya seperti itu. Lalu kita cari A dan B-nya dulu. A plus B sama dengan 1, karena Z di situ adalah 1. A plus 2B sama dengan 0. Lalu didapatkan hasilnya B sama dengan minus 1, A sama dengan 2. Lalu di sini kita lanjut lagi, FZ sama dengan 2 per 2. 2 per 2 ini karena A itu 2, lalu kita bagi 2 agar hasilnya menjadi 1. Jadinya 2 per 2 per 1 plus 1 per 2Z plus minus 1 per 1. Minus 1 per 1 ini juga sama, didapatkan dari hasil yang B minus 1. Kita bagi 1 agar hasilnya 1. Jadinya 1 minus 1 per 1 per 1 plus 1 per 1 Z. Sama dengan didapatkan hasilnya seperti itu. Lalu kita keluarkan 2 per 2-nya dan minus 1 per 1-nya. Lalu dimasukkan ke rumus deret Maclaurin. Didapatkan jadinya FZ sama dengan dalam kurung 2 per 2. Didapatkan hasil fungsi turunan 0-nya itu 1. Fungsi turunan ke 1-nya minus 1 per 2Z. Fungsi turunan ke 2-nya minus 1 per 2Z kuadrat. Fungsi turunan ketiganya minus 1 per 2Z pangkat 3 dan seterusnya. Begitu pula dengan yang minus 1 per 1 itu didapatkan fungsi turunan ke 0-nya 1. Fungsi turunan ke 1-nya seperti ini. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu didapatkan area gang konvergenannya yaitu mutlak 1/2Z kurang dari 1 dan mutlak 1/2Z kurang dari 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Muhammad dari kelompok 7. Ingin menjelaskan bagian B nomor 1 dan nomor 3. Ya, di sini saya akan menjelaskan nomor 1 terlebih dahulu. Soal nomor 1 bagian B adalah tentukan deret Taylor dari FZ sama dengan 3 per 2 min 3Z pada Z sama dengan 2 dan tentukan area konvergenannya. Nah, pada deret Taylor ini, cara mencari deretnya adalah dengan cara memasukkan Z sama dengan min 2.
Oh, ya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 bagian B, yaitu mencari deret Taylor dan daerah konvergenan dari FZ sama dengan 3 per 2 min 3Z pada Z sama dengan 2. Cara mencarinya adalah FZ 3 per 2 min 3Z itu diubah dulu menjadi seperti ini. 3 per 2 min 3Z min 2 sama plus 2. Min 2 plus 2 itu sama dengan 0. Jadi maka sama, hasilnya sama seperti soal. Nah, setelah sudah mendapatkan seperti ini, kita sederhanakan menjadi sama dengan 3 per 4 min 3Z min 2. Plus 2-nya ditambah plus 2 yang di awal. Lalu sama dengan kita sederhanakan lagi 3 kali 1 per 4 dalam kurung 1 min 3Z min 2 per 4 tutup kurung. Nah, setelah seperti ini kita keluarkan 3 dan 4-nya. Berarti menjadi sama dengan 3 per 4 sama dengan 1 per 1 min 3Z min 2 per 4. Nah, kenapa hasil seperti ini? Agar kita mendapatkan Z-nya, yaitu Z-nya adalah ini. Yang berarti Z-nya adalah 3Z min 2 per 4. Setelah ditemukan Z, maka kita masukkan hasil Z tersebut ke dalam rumus Taylor-nya, yaitu FZ sama dengan 3 per 4 ini dalam kurung 1 ditambah 3Z masukkan ini, 3Z min 2 per 4 plus 3Z min 2 per 4 pangkat 2 plus 3Z min 2 per 4 pangkat 3. Dari mana didapatkan hasil seperti ini? Ini didapatkan karena rumus deret Taylor adalah Z dalam kurung pangkat N. Dan hasil deret Taylor-nya adalah seperti ini. FZ sama dengan 3 per 4 sigma N sama dengan 0 dalam kurung 3Z min 2 per 4 pangkat N. Inilah hasil deret Taylor-nya. Nah, sekarang kita mencari daerah kekonvergenan. Gimana cara mencarinya? Yaitu Z kurang dari 1. Di mana Z adalah 3Z min 2 per 4 kurang dari 1. Setelah disederhanakan menjadi 3Z min 2 kurang dari 4, 3Z kurang dari 6, dan Z hasil akhir daerah kekonvergenannya adalah 2. Lanjut ke soal nomor 3 bagian 2. Nah, di sini soalnya adalah FZ sama dengan cos 2Z pada Z seperempat Pi. Nah, cara menurunkannya atau cara mencari deret Taylor-nya itu hampir sama sebenarnya. Tapi di sini saya memakai cara yang tidak sederhana atau yang panjang. Kalau tadi ada cara yang panjang, tadi ada cara yang sederhana, dan di sini saya memakai cara yang panjang. Gimana caranya? Kita cari satu-satu. Pada deret pertama, FZ sama dengan cos 2Z seperti soal, dan masukkan seperempat Pi-nya ke dalam Z. Maka didapatkan cos 90 derajat atau sama dengan 0. Turunan pertama atau petik pertama yaitu sama dengan turunan dari cos 2Z adalah min 2 sin 2Z. Masukkan seperempat Pi-nya dan didapatkan min 2 sin 90 derajat yang hasilnya adalah min 2. Lanjut ke turunan kedua yaitu min 4 cos 2Z. Kita masukkan lagi seperempat Pi-nya dan didapatkan hasilnya adalah 0. Yang terakhir kita masukkan turunan ketiga, didapatkan 8 sin 2Z. Kita masukkan Z-nya yaitu seperempat Pi, didapatkan hasilnya adalah 8. Ketika sudah mendapatkan turunan pertama sampai turunan ketiga, kita cari A0 sampai A3-nya. Rumusnya gimana A0 sampai dengan A3? Rumus A0 sampai A3 adalah seper N tanda seru dikali hasil turunannya. Jadi A0 berarti 1 per 0 dikali 0, hasilnya 0. Lanjut A1-nya adalah 1 per 1 ini dikali min 2. A2-nya adalah 1/2 dikali 0 sama dengan 0. A3-nya adalah 1/3 dikali sama dengan 8. Nah, ketika sudah ketemu ini, maka kita menentukan FZ-nya. FZ-nya gimana? Cara menentukannya? Caranya adalah A0 ditambah A1 dalam kurung Z min Z0 ditambah A2 dalam kurung Z min Z0 pangkat 2 ditambah A3 Z min Z0 pangkat 3 sampai seterusnya. Atau A sampai ke N dalam kurung Z min Z0 pangkat N. Maka kita masukkan saja hasil tadi A0 sampai A3-nya ke dalam rumus tadi. Didapatkan hasilnya seperti ini. Ketika disederhanakan, maka hasilnya adalah min 2 dalam kurung Z min 1/4 Pi tambah 4/3 Z min 1/4 Pi pangkat 3. Ini adalah hasil yang kita dapatkan
nantinya. Dan terakhir adalah area kekonvergenannya. Sama seperti sebelumnya, area konvergenannya adalah Z tadi didapatkan kurang dari 1. Z tadi adalah Z min 1/4 pi kurang dari 1. Maka Z-nya adalah 1 plus 1/4 pi. Dan di sini kan Z0-nya. Z0-nya adalah dari Z di atas, yaitu 1/4 pi. Nah, sekian penjelasan nomor 1 dan nomor 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita lanjut ke soal nomor 5B. Soalnya didapatkan Fz sama dengan 2 per Z min 2 pada Z sama dengan 1. Z sama dengan 1 ini kita masukkan ke rumus fungsi turunan fungsi. F1 sama dengan 2 per min 1 sama dengan minus 2. F aksen Z sama dengan minus 2 per Z minus 2. Didapatkan F aksen 1-nya sama dengan minus 2. Dan seterusnya. Sampai sini. Itu lalu hasil dari rumus turunan fungsi tadi kita masukkan ke rumus deret Taylor, yaitu Fz sama dengan 2 per Z min 2 sama dengan minus 2 dalam kurung X min 1 min 4 per 2 faktorial dalam kurung X min 1 pangkat 2 minus 12 per 3 faktorial dalam kurung X min 1 pangkat 3. Didapatkan hasilnya seperti ini. Untuk lalu kita untuk rumus akhirnya itu sigma n sama dengan 0 hingga minus 2 dalam kurung X min 1 pangkat n. Didapatkan area konvergenannya yaitu mutlak Z min 1 kurang dari 1 dan mutlak Z kurang dari 2. Pada soal nomor 7 kita diberi persamaan Fz sama dengan 1 per Z plus 5 pada Z lebih dari 5. Nah, karena mutlak Z lebih dari 5, maka persamaan dari Fz ditulis dalam suku 1 per Z. Nah, masuk lagi ke fungsi rasional, kita masukkan 1 per Z-nya ke dalam persamaannya, maka kita dapatkan Fz sama dengan 1 per Z per 1 plus 5 per Z. Lalu, dari persamaan ini bisa kita ekspansikan menjadi 1 per Z dalam kurung 1 minus 5 per Z plus 5 per Z kuadrat minus 5 per Z pangkat 3 plus 5 per Z pangkat 4 minus dan seterusnya. Lalu dari hasil ekspansi ini kita bisa menentukan area konvergenannya, yaitu mutlak 5 per Z kurang dari 1 atau 1 lebih dari mutlak 5 per Z. Lalu selanjutnya di nomor 9 kita punya persamaan Fz sama dengan 1 per Z dikali Z plus 1 pada 0 kurang dari mutlak Z dan Z mutlak Z kurang dari 1. Nah, ketika kita memiliki persamaan seperti ini, kita harus menggunakan cara ini, yaitu kita ubah menjadi A per P1 plus Z plus B per P2 plus Z. Nah, setelah kita ubah, maka kita mendapatkan persamaan seperti yang ada di sini, yaitu Fz sama dengan A per Z plus B per Z plus 1. Nah, karena kita belum mengetahui nilai A dan B-nya, kita cari nilai A dan B-nya seperti yang ada di kolom ini. Nah, lalu didapatkanlah A sama dengan 1 dan B sama dengan minus 1. Nah, kita masukin persamaan tadi, dan jadilah Fz sama dengan 1 per Z minus 1 per Z plus 1. Selanjutnya kita harus mencari notasi sigma terlebih dahulu, yaitu dari 1 per 1 plus A menjadi sigma minus 1 pangkat N kali A pangkat N. Lalu kita umpamakan Z menjadi Z minus 1. Lalu didapatkanlah 1 per 1 plus Z minus 1 minus 1 per 2 plus Z minus 1. Lalu selanjutnya kita ubah nilai 1 dan 2 nya menjadi 1 plus 1 per Z minus 1. Nah, lalu karena itu kita bisa mendapatkan nilai Fz sama dengan 1 per Z minus 1 dikali 1 plus 1 per Z minus 1 dikurangi 1 per Z minus 1 dikali 1 plus 2 per Z minus 1. Nah, lalu selanjutnya dengan mengikuti rumus notasi sigma di sini, maka kita mendapatkan Fz sama dengan 1 per Z minus 1 sigma 1 minus 1 pangkat N dikali 1 per Z minus 1 pangkat N minus 1 per Z minus 1 dikali sigma minus 1 pangkat N dikali 2 per Z minus 1 pangkat N. Lalu akhirnya setelah kita sederhanakan lagi, didapatkanlah nih, Fz menjadi sigma mutlak minus 1 pangkat N dikali 1 minus 2 pangkat N per Z minus 1 pangkat N plus 1.